Nah, sekarang apa saja yang bisa kita jadikan sebagai subjek dari suatu kalimat? Nah, secara umum itu ada 5 ya. Yang pertama noun, kata benda. Yang kedua pronoun, kata ganti benda. Kemudian gerund, ya, gerund. Gerund itu verb yang berbentuk akhiran ing. Itu bisa kita jadikan sebagai subjek juga. Terus yang keempat to infinitive, ya. To infinitive to kemudian diikuti oleh verb. Ya, ada kata to kemudian setelahnya diikuti oleh verb, ya. Itu disebut dengan to infinitive. Itu bisa jadi subjek, posisinya pastinya di depan kalimat, ya. Kemudian klausa. Nah, klausa. Jadi klausa itu bentuknya, klausa atau kalimat ya, itu bentuknya ada yang berbentuk adjective clause, ada yang berbentuk adverb clause, ada yang berbentuk noun clause. Nah, klausa di sini yang dimaksudkan yang bisa jadi subjek adalah noun clause ya, noun clause. Nah, kita bahas secara detail. Sekarang kita masuk kepada contoh dari kata yang bisa dijadikan sebagai subjek yang mana itu merupakan noun. Sodik. Nah, Sodik ini nama orang ya, berarti bisa dijadikan subjek. Sodik is always in his house. Ya, verbnya is di sini. Tunggal. My brother never goes to hospital. Ini contoh dari subjek berbentuk untuk noun ya, my brother. Dan di sini ada possessive adjective ya, my. Terus the house. The house ini juga benda ya. Kata benda juga the house. House atau the house sama saja ya. Jadi ada the-nya ataupun tidak ada, tetap itu benda. Today, today hari ya, today itu juga dikategorikan sebagai noun. Jadi agar kalian nggak gagal paham, oh noun itu bisa jadi subjek. Nah, kalian juga harus tahu bentuk-bentuk noun itu seperti apa saja. Mana noun yang disebut dengan noun yang countable, uncountable, terus noun plural dan singular, agar kalian nanti tidak salah juga untuk menyimpulkan apakah verbnya sudah sesuai atau tidak, begitu ya. Oke, selanjutnya the weather is hot. The weather is hot. Nah, the weather cuaca ya, cuaca itu noun. The weather makes me wet. Ya, the weather makes me wet. Ini the weather is hot ini yang nominal, the weather makes me wet. Kenapa makes kini pakai iman air s? Karena the weather ini kata gantinya setara dengan apa? Kata gantinya menggunakan kata ganti it ya, pronoun it. Jadi ini benda selain manusia jumlahnya tunggal karena itu uncountable noun sehingga kita menggunakan menggunakan verb singular gitu ya. Oke. Nah, sekarang kepada contoh dari subjek yang berbentuk pronoun. Nah, contohnya this. Nah, berarti kalau ada this di depan, itu bisa kita jadikan sebagai subjek. Ya, bisa kita simpulkan sebagai subjek dari kalimat tersebut. This is my house. This ini bentuk jamak dari this. Nah, bagaimana kita bisa tahu apa saja pronoun-pronoun yang bisa jadi subjek? Nah, kalian harus memahami pola-pola kalimat dan banyak latihan untuk mengenal pronoun. Tentunya kalian terlebih dahulu mempelajari pronoun secara mendalam. Saya sudah bahas tentang pronoun itu sendiri, jenis-jenisnya, dan aturan-aturan dalam grammar ketika dia posisinya sebagai subjek, itu bagaimana aturannya dalam subject verb agreement-nya itu sudah saya bahas. Nanti juga akan saya sematkan di kolom deskripsi link tentang penjelasan pronoun secara detail ya. Mulai dari bentuk dan fungsi-fungsinya. Kemudian next Sunday ini ada kata keterangan waktu. She will visit her brother's house. Nah, ini she ini bentuknya adalah subject pronoun ya. Kalau this and this ini merupakan demonstrative pronoun. Everything needs money. Nah, everything ini pronoun juga tapi masuk kategori indefinite pronoun ya. Indefinite pronoun. Everyone pun juga sama, ini indefinite pronoun. Jadi bisa jadi subjek. For me, it. Nah, it di sini pronoun subject pronoun ya untuk benda selain manusia ya. For me bagi saya it is not really difficult. Ini nggak begitu tidak benar-benar sulit begitu. Next. Yang ketiga bentuk kata yang jenis kata yang bisa kita jadikan sebagai subjek dari satu kalimat yaitu gerund. Gerund itu verb yang yang berbentuk ing ya, verb ing. Contoh, playing guitar is my daily routine. Bermain gitar, playing gitar, bermain gitar adalah rutinitas saya. Belajar bahasa Inggris adalah
rutinitas saya seperti itu. Jadi kata kerja yang berada ing atau berbentuk gerund itu bisa kita jadikan sebagai subjek. In nowadays English pare, speaking English, nah speaking Englishnya yang dijadikan sebagai subjek ya, is a must. Taking a good photo, taking a good photo, mengambil foto yang bagus membutuhkan skill yang baik, skill yang bagus gitu. Having many children, memiliki banyak anak, makes me frustrated, membuatku stres ya, frustasi gitu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini semua bentuk verbnya itu singular ya. Jadi kalau subjeknya itu menggunakan gerund, bentuk ya, bentuk dari apa istilahnya, bentuk dari verbnya itu pun juga harus singular gitu. Nah, beda hal lagi kalau misal ada dua gerund, berarti ada dua subjek di situ. Contoh, playing guitar and reading book. Nah, gitu ya. Playing guitar and reading book are my daily routine. Bukan is lagi, tapi are my daily routine. Karena ada dua aktivitas di situ ya. Oke, bisa difahami ya di situ. Shopping is not my hobby. Berbelanja bukanlah hobi saya. For me, teaching English is a fun activity. Bagi saya, mengajar bahasa Inggris adalah suatu aktivitas yang menyenangkan. Next, sekarang contoh dari kata yang bisa kita jadikan sebagai subjek yang berbentuk to infinitive. Sederhananya, kalau ada kata to diikuti verb, ya, tidak harus selalu di depan kalimat ya. Biasanya ada awalan. Misal contoh, for some players, bagi beberapa pemain, ini sebenarnya bisa kita letakkan di belakang. To win the game is not their goal for some players. For some players. Jadi kadang sebagai pengecoh, ini letakkan di depan biar dikira itu subjeknya. Nah, jangan sampai terkecoh dengan pola kalimat semacam itu. Ciri-cirinya apa? Di sini ada koma ya. To win the game is not their goal. To win di sini untuk memenangkan game tersebut bukanlah tujuan mereka. Terus in the past, to build a big house doesn't need money. Dulunya membangun sebuah rumah yang besar tidak membutuhkan uang. To kick the ball well must be focused. Untuk menendang bola dengan baik haruslah fokus. Nah, di sini subjeknya, verbnya di sini adalah must be ya. In Indonesia, to drive a car needs. Nah, to drive ini subjeknya, needs ini verbnya ya. Verbnya itu berbentuk singular semua ya. Contoh seperti ini, doesn't need ya, doesn't bukan do not ya, tapi doesn't ya, karena dihukumi subjek yang berbentuk to infinitive itu dihukumi subjek ketiga tunggal atau setara dengan it ya, benda selain manusia itu. To finish the game takes a serious skill. Untuk menyelesaikan permainan tersebut, oke, to finish ini subjeknya, verbnya takes ya, verb singular. To drive alone in a dark area is a bad idea. To drive di sini sebagai subjeknya dan is di sini sebagai verbnya. Oke, paham? Nah, sekarang bahas ya subjeknya yang mana, verbnya yang mana. Nah, sekarang saya pengen kalian menebak sendiri verb dari masing-masing kalimat yang subjeknya menggunakan noun clause. Paham ya? Noun clause. Apa tuh noun clause? Nah, simpelnya begini, biar kalian nggak bingung. Noun clause itu ciri-cirinya ada kata tanya, gini seperti what, when, ya, how, begitu. Kemudian diikuti oleh kalimat setelahnya. What I do before sleeping, apa yang saya lakukan sebelum tidur, is drinking a glass of water. Sekarang giliran kalian menebak mana verb dari kalimat yang pertama. What I do before sleeping is drinking a glass of water. Ya, betul. Subjeknya adalah is ya. Is subjeknya. Is drinking ini bukan ya, ini complement. Is ya. Is itu adalah verbnya. Nah, kalimat yang kedua, when we will graduate, is still a big question. Kapan kita akan lulus itu masih sebuah pertanyaan yang besar. When we will graduate itu subjeknya, nah verbnya yang mana? Ya, betul sekali. Verbnya adalah is. Oke. Jadi kalau subjeknya non clause, maka verb yang dipakai adalah verb singular. Sometimes what makes me happy, ya. Sometimes what makes me happy is traveling, ya. What makes me happy is traveling. Terkadang
Apa yang membuat saya bahagia adalah berjalan-jalan atau berkeliling gitu ya, traveling. Nah, mana verbnya? Ya, betul. Verbnya is ya. Verbnya is. However, what you have done to her is a big mistake. Bagaimanapun juga, what you have done to her, apa yang sudah kamu perbuat padanya, merupakan sebuah kesalahan yang besar. Mana verb dari kalimat tersebut? Ya, lagi-lagi kita pakai verb is ya. Oke, next, what you did in the past will change your future. Mana nih verbnya dari kalimat yang ini? Kalimat yang kelima. Yaps, will change. Ya, will change your future. Akan mengubah masa depanmu. Apa yang kamu lakukan di masa lalu akan mengubah masa depanmu. Nah, yang terakhir nih, how how we can hear is a gift from our God. Bagaimana kita bisa mendengar adalah sebuah karunia dari Tuhan kita. Yang mana verbnya di situ? Di kalimat yang keenam, yang terakhir. Ya, betul. Lagi-lagi kita pakai is di sini ya sebagai verbnya. Nah, sekarang what can be verb? Tadi apa yang bisa jadi subjek. Nah, sekarang apa yang bisa jadi verb? Ya. Kalau misalnya jadi subjek ada 5 tadi, ya. Setidaknya 5 yang harus kalian kuasai. Yang sekarang what can be verb? Ya, what can be verb. Nah, kalau kita nggak belajar, nggak tahu betul apa yang bisa jadi subjek, nah bagaimana kita kemudian menyimpulkan yang mana subjeknya dari kalimat tersebut? Lalu kalau kita juga nggak tahu yang mana bisa jadi verb, bagaimana kita juga bisa menyimpulkan verbnya yang mana dalam kalimat tersebut? Nah, tentunya kita harus tahu dulu apa yang bisa jadi subjek dan apa yang bisa jadi verb dalam bahasa Inggris atau dalam grammar bahasa Inggris. Ada 3 di sini, verb, auxiliary verb, ya atau be di sini, and modal auxiliary verb. Ada 3 yang bisa kita jadikan sebagai verb dari kalimat dalam bahasa Inggris. Contohnya yang verb di sini, Henry Adams, born in Boston, became famous as a historian. Nah, Henry Adams ini adalah subjeknya, verbnya became, ya, became, verb kedua ini ya, dari kata become. Auxiliary verb. Nah, verb yang berbentuk auxiliary verb di sini be, yang kita biasa sering sebut dengan be atau to be gitu ya. In 1999, the plant exhibition conducted in Jakarta was the best in East Asia. Nah, ini bentuk dari verbnya menggunakan be was ya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana subjeknya? Ada yang tahu? Ya, the plant exhibition. Ya, pameran tanaman ya, the plant exhibition. Terus verb yang berbentuk modal auxiliary verb. Any students desiring the transcript should complete the form. Nah, ini bentuk verb modal ya. Bentuk verb modal. Should. Ya, bentuk keduanya. Kalau verb bentuk pertamanya shall, bentuk keduanya should. Sama kayak will, itu bentuk pertama, bentuk keduanya would. Yang mana subjeknya dari kalimat untuk contoh dengan verb modal auxiliary ini, yang mana subjeknya nih? Ya, students ya. Any students di situ. Oke. Nah, kalau any students ini kan jamak ya. Kita nggak perlu khawatir kalau verbnya itu pakai modal. Nah, itu nggak pengaruh ya. Nggak pengaruh. Jadi nggak ada bentuk modal untuk subjek singular sama subjek plural itu nggak ada. Jadi mau subjeknya singular atau plural, bentuk modalnya sama ya. Nggak perlu, misal she cans, nggak ada. Jadi can-nya nggak bertambah s. Tetap she can. Oke, sekarang karena kita sudah ngebahas tadi apa saja yang bisa jadi subjek dan apa saja yang bisa jadi verb, dan kita sudah membahas secara detail. Nah, sekarang giliran kalian menentukan apa kiranya bagian yang hilang dari setiap kalimat dalam pertanyaan ini. Ada 2 pertanyaan ya. Ada bla 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 was picked up for miles on the freeway. Nah, ini salah satu contoh soal TOEFL ya. Engineers bla 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 for work on the new space program. Nah, coba kalian temukan
dan tentukan jawaban dari masing-masing pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama itu apa jawabannya? Nah, caranya untuk menentukan jawaban, kalian analisa dulu subjek dan verbnya ada apa enggak dalam kalimat tersebut. Kalau sudah ada, lalu kalian tentukan lagi apakah subjek dan verbnya sudah agree. Nah, kalau sudah agree berarti ada hal lain yang hilang selain subjek dan verb. Tapi kalau yang hilang itu apa misal ternyata hanya ada verbnya berarti sudah pasti subjeknya tidak ada begitu ya. Coba kalian analisa kiranya jawabannya apa? Opsi mana yang tepat untuk menjawab soal nomor satu dan opsi mana yang tepat untuk menjawab soal nomor dua. Silakan. Saya beri waktu tambahan 10 detik untuk menentukan jawaban kalian. Habis itu kita bahas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sudah cukup? Nah, kita bahas. Nah, kalimat yang pertama, soal yang pertama itu ini langsung bla 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 langsung verb ya, was picked up. Ya, ini bentuk kalimat pasif. Be diikuti verb 3. Ya, berarti karena ini bla 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 langsung verb, sudah pasti yang hilang di sini adalah subjeknya, missing subject. Nah, tinggal sekarang kita tentukan mana yang di antara keempat opsi A, B, C, D ini pada soal nomor satu yang bisa kita jadikan sebagai subjek. Yesterday tidak bisa, in the morning tidak bisa, yesterday keterangan waktu, in the morning pun juga sama. Cars ini bisa noun ya, noun, dia itu noun. Tetapi persoalannya sekarang, ini kan verbnya berbentuk singular was, sedangkan cars di sini noun plural. Berarti kan nggak agree kalau kita pilih cars, meskipun cars noun bisa kita jadikan sebagai subjek. Tapi itu bentuknya tidak agree kemudian. Nah, maka yang tepat adalah traffic, ya lalu lintas. Oke, next yang kedua di sini pembahasannya adalah di sini engineers ini subjek bentuknya plural ya di sini berakhiran s ciri-cirinya. Bla 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 for work on the new space program. Di sini nggak ada verb sama sekali. Berarti di sini kalimatnya missing verb ya, kalimat nomor 2. Nah, di antara opsi ini yang tepat adalah B yang bisa kita jadikan sebagai verb. Sebab necessary ini bukanlah verb, hopefully juga adverb, bukan verb itu, adverb ini. Next month ini keterangan waktu, adverb juga. Nggak bisa kita jadikan sebagai verb. Jadi yang tepat adalah opsi B untuk soal nomor 2. Nah, sekarang giliran kalian nih. Tentukan kalimat nomor 1, 2, 3, 4, sampai dengan 5. Mana yang correct, mana yang incorrect. Nah, kalian tuliskan jawabannya nanti ya di kolom komentar tentang apakah kalimat satu itu sudah lengkap, subjek verbnya sudah ada dan juga sudah agree. Kalau memang sudah ada sudah agree berarti tidak ada yang missing di situ. Nah, maka kalian beri tanda C ya untuk menunjukkan bahwasan nomor satu itu correct secara aturan grammar. Tapi kalau nomor satu salah menurut kalian ya kalian beri tanda jawab apa cara jawabnya cukup dengan jawaban memberikan huruf I yang menunjukkan itu incorrect atau keliru, artinya ada kesalahan grammar dalam kalimat nomor satu. Begitu pula pada kalimat nomor 2, 3, 4, dan